Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk, mari teman-teman kita lanjut belajar tentang les adjectifs. Kan saya udah bahas, ada adjektif yang posisinya harus di depan kata bendanya, ada yang di belakang kata bendanya. Sekarang saya membuka ke teman-teman sekalian, ada loh adjektif di bahasa Prancis yang posisinya di depan bisa, di belakang bisa, tapi beda arti. Nah loh, gimana tuh? Oke, di depan bisa, di belakang bisa, beda arti. Nah loh, devant ou derrière, di depan atau di belakang, beda arti. Langsung aja yuk, contohnya seperti apa? Ini dia, yang pertama, saya kasih beberapa contoh ya. Yang pertama adalah adjektif dernier. Dernière. Masih ingat di video sebelumnya saya bahas tentang adjektif ini nih. Nah, ini tergantung kalau dia posisinya di depan kata bendanya, maka artinya adalah terakhir. Sedangkan kalau di belakang dia jadi lalu gitu. Yang seperti ini di bahasa Inggris juga ada last. Ya, ini terjemahannya kan bahasa Inggrisnya adalah last. Last itu kan ada yang terakhir, ada yang lalu gitu loh. Oke. Nah, contohnya lihat ini, c'est le dernier vélo. C'est le dernier vélo. Oke. Masculin singulier. ER di dalam, maka dia R dan bukan E, bukan E aksen aigu ya. R, der ya, der. Nier, R ini di ujung, jadi seperti aksen aigu, vélo. C'est le dernier vélo, le. Tuh. Artikelnya maskulin, nongnya jelas, kata bendanya ini maskulin, dan maka bentuk adjektifnya dia juga maskulin. Oke, maskulin singulier, c'est le dernier vélo. Ini adalah sepeda yang terakhir. Tuh, sesuai. Ya. Yang feminangnya dong, ini sinonimnya misalnya, supaya teman-teman dapat sinonimnya. Nih ada kebetulan ya, bicyclette. Oke, c'est la dernière bicyclette. Ini feminin singulier, c'est la dernière bicyclette. Tuh, it is the last bicycle gitu. Sama aja dengan yang ini, tapi karena kita pakai yang feminin, maka bentuknya harus jadi c'est la dernière. Jadi yang IER feminangnya adalah IE aksen grave RE. C'est la dernière, turun. C'est la dernière bicyclette. Tuh, seperti itu. Ya. Posisinya sama-sama di depan tapi bentuknya beda, maskulin dengan feminang tuh. Nah, yang berikutnya posisinya di belakang. Ini tadi kalau di depan, maknanya terakhir ya, gitu. Ini maknanya yang lalu. C'est le test du mois dernier. C'est le test, di sini bunyi. Ya, kata test kalau di bahasa Prancis itu bunyi. Jadi bukan T gitu, tapi c'est le test du mois dernier. Ini adalah tes dari bulan lalu. Du, dari, bulan, ini masculin singulier, du mois dernier. C'est le test du mois dernier. Oke, bukan bulan yang di langit ya, Januari, Februari dan sebagainya. C'est le test du mois dernier. Nah, kalau feminin tidak ada sinonimnya bagi kata bulan ya, jadi kita cari yang non feminannya yaitu pekan ya, minggu atau pekan. C'est le test de la semaine dernière. Ini adalah tes dari pekan yang lalu. Dari. Ini adalah tes dari pekan yang lalu. Gitu. Non maskulin di sini non feminang. Bentuk adjektifnya seperti ini tadi, tapi di belakang, maknanya lalu. Oke? This is atau it is the test from the last month. Sama, from the last week.
sama maknanya ini gitu. Lastnya tapi sebagai lalu, bukan terakhir. Oke? Yuk, mari kita lihat contoh-contoh berikutnya. Nah, ini dia dua contoh lainnya yang saya siapkan untuk teman-teman sekalian. Ada contoh-contoh yang lainnya tentunya selain ini, tapi ya 3 contoh cukup ya. Nah, contoh yang kedua adalah adjektif pauvre. Pauvre. Ada AU, itu bunyinya O ke atas. O gitu ya. Pauvre ini adalah adjektif yang dia, lihat tuh, sudah maskulan singulier-nya. Maka feminangnya ya nggak berubah, dia akan tetap seperti ini gitu. Kalau pluriel baru dia ditambahkan S ya. Nah, ini pauvre itu artinya kalau bahasa Inggrisnya apa? Poor. Poor ada 2 arti. Ada memelas, ada miskin. Gitu. Memelas itu kasihan banget gitu ya, kasihan. Nah, contohnya adalah yang pertama, c'est un pauvre monsieur. C'est un pauvre monsieur. Ini adalah seorang bapak yang memelas, kasihan gitu hidupnya gitu. Oke. Sekarang yang kedua, c'est un monsieur pauvre. C'est un monsieur pauvre. Artinya apa? Miskin gitu. Ini adalah seorang bapak yang miskin gitu. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan madam, ya sama aja dengan ibu-ibu gitu. Tadi dengan bapak-bapak, sekarang dengan ibu-ibu sama, nggak ada yang berubah kecuali tadi ang di sini maka menjadi une. C'est une pauvre madame. C'est une pauvre madame. Ini seorang ibu-ibu yang memelas. Nah, kalau ibu-ibunya miskin, c'est une madame pauvre. Itu seperti itu. Oke. Yang ketiga, contohnya adalah adjektif différent. Différent atau different bahasa Inggrisnya. Différent. Nah, ini belum maka feminangnya tambahkan dalam bentuk singulier-nya. Kalau dia pluriel maka tambahkan S. Tahukah teman-teman sekalian, adjektif différent atau bahasa Inggrisnya adalah different itu juga ada lebih dari satu arti, bukan hanya beda, tapi ada juga maknanya beragam atau berbagai. Ya. Nah, apa bedanya beragam atau berbagai dengan berbeda? Kalau beragam itu artinya ada bermacam-macam. Kalau berbeda, satu aja cukup. Ada 2 nih. Yang kedua beda dari yang pertama, ya itu aja udah jelas itu beda gitu. Kalau bermacam-macam, beragam ya ini gitu. Oke, différent, différente. Kalau dia di depan maka dia beragam atau berbagai. Kalau dia di belakang itu artinya berbeda. Nah, contohnya ini saya kasihkan yang non féminin saja. Il y a une opinion différente. Nah, ini kata yang berakhiran ion ini juga salah satu ciri khas feminang. Jadi teman-teman kalau mau nebak kata, pengen tahu maskulan atau feminang, kalau nggak mau lihat kamus bisa menebak dari akhiran ion, itu biasanya feminang. Il y a une opinion différente, artinya ada sebuah opini yang berbeda. Gitu. Oke. Sekarang kalau ada opini-opini yang berbeda. Il y a, tadi une menjadi D, kemudian liaison, disambung bacaannya menjadi Z. Il y a des opinions différentes. Ini tidak ada bunyi S-nya ya. Il y a des opinions différentes. Nah, sekarang yang berikutnya ada 5 opini berbeda. Il y a 5 opinions différentes. Il y a 5 opinions différentes. Oke. Angka 5 tidak perlu ditambahkan S menjadi pluriel karena ini termasuk angka yang tidak perlu dirubah. Kecuali angka itu ada ketetapannya harus dirubah gitu. Oh ya, kalau ada aturannya oke. Ini angka 5 tuh enggak ya. Il y a 5 opinions différentes. Ada 5 opini yang berbeda. Nah, sekarang ada beragam opini. Il y a des différentes opinions. Di sini S-nya di antara 2 huruf hidup jadi Z ya. Il y a
Ini D-nya enggak, karena ini ketemu huruf mati. Il y a des différentes opinions. Ada beragam atau berbagai opini. Tuh, seperti itu. Oke, tantangan untuk teman-teman sekalian, eksersis ayo yang berani buat pakai adjektif différent ini yang kata bendanya maskulin. Silahkan dibuat. Ya, kalau yang berani, langsung tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan di bahasa Inggris kan adjektifnya itu selalu di depan. Big, different, apa kan serba di depan. Nah, tapi ini kalau di bahasa Prancis walaupun ada di depan atau di belakang ini setidaknya nggak rancu. Kalau bahasa Inggris kan kita bisa rancu nih. Apakah beda atau beragam gitu. Kalau bahasa Prancis setidaknya jelas gitu. Nah, bagaimana caranya untuk tahu maknanya yang di depan itu yang ini atau yang ini gitu, artinya gitu. Gimana cara untuk tahu? Teman-teman lihat aja prakteknya natif, cari di internet, cari artinya itu. Boleh terjemahkan gitu. Kalau di depan keluar terjemahannya apa, kalau di belakang apa. Pakai mesin penerjemah, itu cara untuk tahu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Kalau suka dengan video ini, kasih like-nya dong. Ayo, yang belum subscribe dulu channel YouTube All Problem Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mendapat pemberitahuan tiap kali ada materi baru. Karena adjektifnya belum selesai sampai di sini, saya masih ada ulasannya untuk teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. A bientôt.